Pak, kalau orang berciuman dengan laki-laki kemudian basah itu apa sudah wajib mandi? Kalau jawab, tidak wajib mandi, hanya wajib taubat. Kita mlebet datang materi ingkang salajengipun nggih menika bagian ingkang kaping kalih saking bagian-bagian ingkang dipun kelompokaken kalian Imam Al-Ghazali dhateng kitabipun Bidayatul Hidayah menika. Mugi-mugi barokahipun ilmunipun Imam Ghazali, ilmunipun guru-gurunipun, barokahipun silaturahim kalian majelis ilmi menika saged lumeber dhateng kita, keluarga putra wayah ugi murid-murid kita wonten donya dumugi akhiratipun. Allahumma amin. Sampun siap dipun bikak sedaya kitabipun. Menawi wonten setunggal kalih bahasa kata-kata kula ingkang radi benten kalian makna ingkang wonten kitab panjenengan, kula nyuwun ngapunten mergi kula damel bahasa ingkang radi bebas tapi mungkin insyaallah intinipun boten tebih sanget. Bahasa kula mungkin radi bebas sekedhik tapi intinipun boten tebih sanget insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kula tak pados panggenan sing rada terang ben ketok gantenge. Ya nggih mboten ketok gantenge senajan radi surem-surem teng mriki radi ketinggal gantenge menawi backgroundipun kang pethak niki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus tsani nggih sampun panggih. Ingkang ngasta kitab Al-qismus tsani utawi dum-duman kang kaping pindho al-qaulu iku pengucap pembahasan fijetina bil ma'asi ing dalem ngedoi pira-pira kemaksiatan. Pembahasan ingkang kaping kalih fokusipun dateng bab menjauhi kemaksiatan. Maksiat menika dari arti bahasanipun durhaka atau menentang. Ketika kita mendurhakai, menentang dhateng Gusti Allah menika dipun sebut wilayah maksiat, maasi. I'lam warasira annalidini saktenane iku kedue agama syatra ini ana rong baris utawa rong bagian. Syatra ini ana baris loro, tanda loro, bagian loro. Kalau diklasifikasikan pembicaraan tentang di wilayah ilmu agama itu ada dua wilayah pembahasan utama. Ahaduhuma utawi sijine syatra ini tarkul manahi iku ninggal pira-pira cegahan utawa larangan. Wal akhor utawi arah utawa sisi bagian aspek kang kaping pindho kang liya fi'lu taati iku nglakoni pira-pira ketaatan utawa perintah. Dados secara umum seandainya digambarkan dua kaki dalam beribadah itu ada dua sisi, dua kaki, yang keduanya harus berjalan seimbang. Yang satu meninggalkan larangan, sebelah kanan menjalankan perintah, sebelah kiri meninggalkan larangan. Yang berkaitan dengan menjalankan perintah dalam sisi ketaatan sudah dibahas di bulan Ramadan kemarin.
Bagi ibu-ibu yang belum ikut bisa merunut ke channel Kang Dul channel. Promosi ini. Di bulan Ramadan kemarin kan kita membahas 1 bulan penuh, hampir 25 hari kita membahas tentang fi'lu ta'at secara tuntas. Meskipun masih banyak yang belum terungkap, tapi dari perspektif kitab Bidayatul Hidayah ini sudah terbahas secara tuntas. Berikutnya, watarkul manahi utawi ninggalne pira-pira cegahan pira-pira larangan, huwa ya tarkul manahi al asyaddu iku kang luweh abot. Meninggalkan apa yang sudah dijadikan batasan oleh Allah untuk kita agar tidak kita terjang sebagai bentuk larangan-larangan Allah itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat dari sekedar kita menjalankan perintah-perintah Allah. Ilustrasi sederhana saja. Sholat kita hanya 5 menit beres. Puasa sehari tuntas. Ibadah haji paling lama ritual haji itu hanya 8 hari. Sudah selesai. Ya kok tiang Indonesia niku saged 40 dino karena itu ditambah beberapa ibadah termasuk arba'in. Misalnya sholat 40 kali jamaah di Masjid Nabawi. Itu tambahan-tambahan saja. Tapi sebenarnya inti ritual haji hanya kisaran 7 atau 8 hari beres. Tapi kemaksiatan yang ada di sisi sekitar kehidupan kita itu 24 jam ada terus. Maka meninggalkan larangan, meninggalkan kemaksiatan ini jauh lebih berat daripada sekedar menjalankan perintah. Fa inna ta'ati mongko sak tenane pira-pira ketaatan, pira-pira ibadah sing ingkang rupa ketaatan yaqdiru iku iso. Yaqdiru iku iso, nai makna kuno kuwasa. Allah yang maha kuasa. Kata maha kuasa itu bukan berarti maha mempunyai kekuasaan, tidak. Tapi maha kuasa itu kuasa dalam bahasa Melayu yang bermakna mampu atau bisa sebenarnya. Kita masih kadang kita mendengar kalimat kepada Tuhan yang maha kuasa, pikiran kita, perspektif kita, persepsi kita itu masih merupakan Tuhan yang maha mempunyai kekuasaan. Tapi tidak. Sebenarnya Qadir itu maha mampu. Segalanya mampu, segalanya bisa. Bahasanipun Kyai Said Akil waktu kula sowan, mari kita buktikan bahwa kita bisa semuanya dan semuanya kita bisa. Maha yaqdiru iku iso, kuwasa utawa iso sapa alaiha ing atase taat sapa kullu wahidin saben-saben wong siji. Setiap orang mampu menjalankan perintah. Terlepas dia kemudian di tengah jalan bolong-bolong dalam sholatnya atau kadang terlewat dalam menjalankan perintah-perintah, itu hanya faktor kemalasan, faktor orangnya. Tapi secara umum setiap orang mampu. Sholat gangsal menit sediluk saged, mung kadang aras-arasen, kadang gadah alasan males, kadang gadah alasan kesel. Itu hanya faktor personalnya. Sebaliknya watarku syahwati utawi ninggal nih piro-piro syahwat layak diru iku ora iso alaihi ing atase tarku syahwat utawa ninggalne syahwat sapa illas siddiquna kejaba wong kang temen-temen kabeh, kejaba wong kang tulus-tulus kabeh. Sedangkan meninggalkan syahwat, meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan nafsu, itu tidak semua orang bisa, kecuali memang orang yang betul-betul serius dan tulus menjaga kehidupan dan menata hatinya. Syahwat ini sering kita bahas dulu. Syahwat ini kalau diungkapkan dalam bahasa kita, image,
gambaran kita tentang kata syahwat masih berpusar di wilayah esek-esek teng jero sual, wilayah seksual. Ketika diungkap kata syahwat. Tapi arti kata syahwat sebenarnya syaha yasyu itu arti kata sebenarnya adalah senang, suka, cinta. Jadi syahwat ini segala sesuatu yang disenangi, yang disukai oleh nafsu kita itu syahwat. Lebih jelas lagi, segala sesuatu yang disukai oleh nafsu kita, oleh kesenangan kita, yang didorong oleh setan, itu namanya syahwat secara umum. Namun kalau kita mencoba merunut di salah satu ayat Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati dan seterusnya. Ketika merunut ke ayat itu, syahwat ini segala sesuatu yang disukai oleh nafsu kita yang berkaitan dengan urusan fisik. Itu syahwat. Kesenangan-kesenangan fisik. Kalau kita merunut ayat itu, kenapa? Karena pembahasan di ayat itu semuanya berkaitan dengan kesenangan-kesenangan fisik. Kalau pengejaran kepuasan atau kesenangan nafsu yang lebih mutlak lagi, lebih luas lagi, niku sering diungkap dengan bahasa hawa oleh ulama. Itu lebih luas pembahasannya, tidak hanya kesenangan fisik saja. Hawa itu maknane nggih sami kali syahwat. Arti katanipun. Hawa itu arti katanya adalah kesenangan juga. Loh, nah Nabi Siti Hawa niku kados pundi? Kalau Hawa yang merupakan nama dari istri Nabi Adam niku bahasa Arabipun pengungkapan bahasa Arabipun kalimatnya adalah Hawa, bukan Hawa. Itu Hawa. Mung tiang Melayu, tiang Jawa istilahipun dados Siti Hawa. Dados mboten sami, mboten nyembung. Hawa alana ingkang istrinipun Nabi Adam ala nabiyina wa alaihi wassalam dengan hawa nafsu itu tidak nyambung. Mboten nyambung. Kadang teng internet itu tesik sering digotak-gathukne istilah hawa ingkang istrinipun Nabi Adam dalam bahasa kita dengan hawa nafsu kadang disambung-sambung nih, itu sama sekali tidak nyambung. Nah, jenengan mengke ningali postingan-postingan yang seakan-akan mengkaitkan kata hawa nafsu dengan hawa dalam tanda kutip bahasa kita yang berkait ke istri, yang mengarah ke istri Nabi Adam, itu Joko sembung. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab hawa itu hawa. Lah hawa yang yang berkaitan dengan nafsu itu adalah bermakna kesenangan, tulisanipun ha wawu alif bengkong, alif layinah. Kalau hawa ini jauh lebih luas. Wanahan nafsa anil hawa. Dan orang yang takwa itu mau mencegah nafsunya dari hawa nafsu. Hawa nafsu nopo? Hawa nafsu ya hampir sama dengan syahwat tadi. Kesenangan-kesenangan nafsu yang merupakan dorongan, tuntunan, ajaan dari setan. Itu hawa nafsu. Riyen nate kula ulas bahwa di dalam nafsu kita, nafsu itu napa? Nafsu niku ego kita, diri kita, ya hati kita, ya kita ini adalah nafsu kita. Cara tiang Melayu mengucapkan dengan aku, keakuannya. Pokoknya tekku, omahku, senengku, penakku, uripku, maka ku inilah ego nafsu kita, diri kita, hati kita, ya nafsu itu. Nah, di dalam nafsu sering niki kula ulas sering ya. Di dalam nafsu kita Allah menitipkan setan. Nuwun sewu ngiren. Nafsu ini sendiri karakter nafsu ammaratun bisu. Ini karakter dasar nafsu. Watak dasar nafsu itu selalu mengajak kepada
keburukan. Niku asli nafsu terciptakan seperti itu. Menawi riwayat-riwayat tentang nafsu panjang. Termasuk ketika nafsu diciptakan oleh Allah kemudian dimasukkan, ditanyai oleh Allah, kamu siapa dan saya siapa? Jawabun, jenengan nggih jenengan, kula nggih kula. Jawabun nafsu. Belum bisa menerima mengakui Allah sebagai Tuhan. Terus diseksorin, dibaleni malih. Tak jawabnya seperti itu lagi dan seterusnya tentang riwayat nafsu. Kula mboten bahas banyak. Tapi memang watak dasar asli watak nafsu itu cenderung ammarah bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Niki nafsu ini menungso. Maka ketika nafsu kita terlalu bersemangat, kepada kebaikan, kita harus mencurigai, kalau bahasa ulama, ada tanda tanya besar dengan nafsu kita yang terlalu semangat dalam kebaikan. Biasanya ada udang di balik rempeyek ketika nafsu kita mengajak kebaikan. Jenengan titeni, kok semangat sholat, enek opo iki? Nah, biasanya ada maunya tadi. Rata-rata nafsu seperti itu. Ini memang bawaan nafsu ini mengajak kita kepada keburukan. Lah kok ada nafsu kita semangat banget mengajak kepada kebaikan, biasanya ada tanda tanya besar, ada udang di balik rempeyek kalau. Apakah berarti itu salah? Tidak. Tinggal ketika nafsu kita mengajak kepada kebaikan, kita menata niat kita lagi. Karena itu di nafsu tadi, yang watak dasarnya mengajak kepada keburukan, Allah menitipkan setan. Yang tugas setan ini memang menyesatkan hati manusia. Menyesatkan nafsu manusia. Ketika setan ini mampu mengendalikan nafsu, maka nafsu ini keinginannya hanya mengejar kepada kepuasan, meskipun bentuknya kebaikan. Niki ingkang diulas teng awal kalih Imam Ghazali, di awal dulu disebutkan bahwa ketika kita mengaji Bidayatul Hidayah ini kok hati kita masih mengulur-ulur lagi, sok-sokan nek wis tuwek nglakoni. Sok nek wis enek kesempatan nglakoni, gak sah nglakoni saiki. Maka saat itu sebenarnya setan sedang mengulurkan tali tipuannya ke hati kita. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi dalam bentuk kebaikan pun nafsu setan ini mampu membujuk hati manusia yang memanfaatkan keinginan nafsu untuk berbuat buruk tadi. Dititipkan malaikat juga di hati manusia. Yang kedua, setelah setan juga dititipkan malaikat. Tugasnya untuk mengingatkan manusia. Maka seburuk apapun manusia, pasti tetap mempunyai keinginan berbuat baik, pasti, tidak mungkin tidak. Ketika manusia melakukan keburukan, kadang di hati kecilnya terbersit pikiran, iki kok ngene ya, ini tidak benar, ini salah. Jenengan nek bar duka kalih ingkang garwa ngeten teng jero ati terus ayo kok ngono nyapa. Nggih ta niku. Wonten penyesalan. Kenapa? Karena memang ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk membisiki hati manusia. Dados nuwun sewu, nafsu hati manusia ini menjadi kendaraan yang diperebutkan oleh setan dan malaikat. Ini mesti royokan nih, gak mungkin gak. Setiap ada keinginan baik pasti setan bisiki, gosek-gosek. Nanti dulu. Setiap ada keinginan buruk pasti kadang di dalam hati manusia muncul bisikan, iki gak bener iki. Itu hampir pasti seperti itu. Nah, kemudian Allah untuk membantu hati manusia menitipkan ilmu. Tujuannya apa? Ilmu ini untuk menjadi rambu-rambu. Jenengan ngaji ini dalam rangka mencari rambu-rambu. Tapi ilmu ini hanyalah bahan mati. Ilmu ini bukan sesuatu yang hidup yang bisa mengatur. Sehingga ketika ilmu ini dikuasai oleh setan, nafsu dikuasai oleh setan, ilmu yang sudah masuk di hati manusia tadi malah menjadi alatnya setan. Kadang pinter untuk minteri, ilmu untuk mengelabui, untuk mencari siasat supaya mendapatkan kepuasan hati. Ini ilmu. Kemudian
di hati manusia Allah menitipkan selain nafsu, malaikat, ilmu juga menitipkan akal. Mboten usah ruwet-ruwet membahas akal itu ada di pikiran kita, mboten usah ruwet-ruwet niku. Kula mboten. Ya, yang jelas Imam Ghazali juga menyampaikan seperti itu. Akal ini tugas utamanya untuk mengenali mana yang baik, mana yang buruk. Baik buruknya diketahui lewat ilmu, tapi akal ini mengurai. Akal ini kesadaran yang bisa memahami bahwa ini baik, ini buruk. Secara universal, setiap manusia akalnya pasti tahu. Iki api, iki elek pasti tahu. Sebaik apapun manusia, pasti tahu bahwa nyolong niku elek. Pasti tahu, bakul daging dateng guyangan niku pasti buruk. Semua akal manusia pasti tahu. Tinggal hawa nafsunya apa malaikatnya yang dominan. Tugas akal ini mengurai tadi pertikaian antara malaikat dengan setan tadi. Tugas akal mengurai. Akola itu maknanya mengudari atau mengurai. Akola yaqilu. Itu arti katanya mengurai. Kalau malaikat, ilmu dan akal bisa kolaborasi, menang, maka nafsu menjadi lurus. Tapi kalau malaikat kalah, ilmu akal dikendalikan oleh setan, maka nafsu, ilmu, akal tadi digunakan untuk ngakali. Sehingga semakin pandai manusia, dia akan semakin pandai berbohong. Dan nuwun sewu, kecenderungan pelanggar-pelanggar hukum itu adalah orang-orang yang berilmu. Baik itu hukum negara maupun hukum agama. Semakin berilmu, dia punya kecenderungan semakin berani melanggar hukum. Kalau malaikat tidak dominan. Terus niki yang dititipkan oleh Allah di hati manusia. Karena itu butuh kesungguhan hati manusia. Teng mriki illasidiqun, tidak bisa meninggalkan larangan-larangan Allah kecuali orang-orang yang betul-betul tulus, betul-betul serius, temen dalam beribadah, dalam niatipun. Niki kembali ke masing-masing. Niki saged sembung nggih. Kenapa tidak bisa kenapa ada ungkapan dari Imam Al-Ghazali tidak bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali orang-orang yang betul-betul tulus niatnya dalam menghamba kepada Allah. Nek niate tesik setengah-setengah, mengke nembe kegodho saithik nggih sampun menggok atine. Falidzalika mongko krana mengkono. Niki nembe niku sekilas mawon kalau wau keterangan. Padahal tesik bab isine nafsu kalau wau niku menawi diungkap panjang. Tapi sampun beberapa kali niki kula bahas dateng majelis kajian duha menika. Falidzalika mongko krana mengkono kang kasebut mengkono kabeh qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi al-muhajiru utawi kang aran wong kang hijrah. Zaman sakniki mulai banyak istilah hijrah. Siapakah orang yang hijrah itu? Bukan orang yang kembali mengajak ke khilafah, tidak. Sakniki hijrah itu identik dengan mereka yang ke Islam kafah itu. Siapakah orang yang hijrah itu? Man iku wong hajaro kang ngedoi sapa man, kang ninggalne sapa man. Hajaro kang ninggalne to ngedoi sapa man as-su'a ing penggawe Allah. Wal mujahidu utahe kang aran wong kang jihad, man iku wong jahada kang merangi sapa man hawahu ing hawa nafsune man. Hadis niki diungkapaken kalih Imam Al-Ghazali bahwa orang yang hijrah sebenarnya, hakikatnya orang yang hijrah itu orang yang menjauhi keburukan-keburukan. Tidak harus menegakkan khilafah untuk bisa menjauhi keburukan.
Tidak hanya di wilayah jilbab saja hijrah. Kenapa? Identik. Sekarang setelah berjilbab dibahasakan sekarang sudah mulai hijrah. Jilbabe nek ageng ngoten niku ingkang hijrah, ingkang jilbab alit-alit ngeten iki mboten dianggap hijrah. Nggih ta niku? Sekarang ini fenomena istilah hijrah itu terlalu menyempit, terlalu sempit maknanya. Seakan-akan yang hijrah itu yang hanya pada kelompok mereka yang ingin Islam kafah dan mengarahkan Islam pada dunia politik, itu yang hijrah. Sakniki ngoten niku. Bukan. Al-muhajir, orang yang hijrah itu orang yang menjauhi keburukan. Keburukan niki sangat luas cakupane. Atine nggih ditata, ibadahe nggih ditata, kemaksiatan-kemaksiatan juga dijauhi, maka dialah orang yang hijrah. Meskipun dia tidak berjilbab besar. Napa niku salah mboten, saya tidak menyalahkan yang berjilbab besar, bagus. Tapi kadang terus yang berjilbab besar meremehkan mereka yang berjilbab kecil, itu juga tidak benar. Hijrah tidak hanya bercadar. Ini hanya wilayah khilafiyah di kalangan ulama. Silakan bercadar, bagus, tidak menyalahkan yang bercadar. Tapi selama kita betul-betul menjauhi keburukan, maka dia berhijrah. Pakaiannya selama tidak terlalu mengumbar aurat, juga tetap masuk ke wilayah hijrah. Tidak hanya yang berpakaian lebar niku mawon. Jenengan sampun ngantos gampang kebujuk casing. Niki masya Allah, saat niki Islam niku casingnya api-api. Tapi roh dari keislaman sebenarnya hampir luntur di sebagian mereka yang bercasing bagus. Niku kenapa? Nyuwun ngapunten, bukan berarti ini menyalahkan sebagian kelompok nggih. Ketika merasa khilafah kemudian yang tidak mau mengikuti ide khilafah dianggap tidak hijrah, tidak jihad, niku nggih salah. Toh istilah khilafah itu masih wilayah yang debatable, bukan kesepakatan ulama. Mereka juga pandai punya alasan. Ulama-ulama Syafi'iyah pun menyatakan bahwa menegakkan khilafah itu fardu kifayah. Memang ulama kita menyatakan begitu, tapi istilah khilafah itu masih mutlak. Sebagian ulama menyatakan yang penting mempunyai pemimpin itu sudah cukup. Soal pemimpin itu apakah harus seluruh dunia satu kepemimpinan atau tidak, ulama masih perbedaan pendapat atau khilafiyah. Maka tidak perlu diperpanjang. Wal mujahidu niki nggih ngoten. Orang yang jihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Tidak harus membentuk negara Islam. Orang yang berjihad tidak harus jihad fisik. Selama memang ada niatan memerangi hawa nafsunya, maka itulah hakikatnya orang yang berjihad. Maka tidak salah, meskipun ungkapan ini kalimat hadisnya ini hadis-hadis yang tidak langsung bersandar kepada Rasulullah tapi bersandar kepada sahabat. Pernah saya sampaikan, man asyiqo fakatama fa'afa famata fahuwa syahidun. Barang siapa yang jatuh cinta kemudian memendam rasa cinta itu dan menjaga diri dari hal yang dosa sampai dia mati ngenes ngempet cinta, maka dia mati syahid. Niki kan asik niki. Kayak yo. Ini memang menggambarkan bahwa cinta itu sesuatu yang berat. Dan yang di sini terkandung makna kalimat kalau kan fakatama fa'afa, menyembunyikan dan menjaga dari hal-hal yang terlarang. Kalau memang bisa begitu, maka dia sebenarnya jihad, memerangi hawa nafsunya. Dan mungkin karena memang jatuh cinta itu sesuatu yang sangat berat. Ibu-ibu yang masih memendam rasa cinta kepada sang cinta pertama dulu, bukan cinta kepada yang sekarang. Ini sampai sekarang pun delok fotone krungu jenenge sik rada ndredeg. Kan nggih ngoten to nggih.
Cinta monyet niku riyen. Gek cinta yang pertama sekaligus mantannya niki. Karena menikah di usia muda. Tapi ini tidak bisa diingkari, masih banyak ibu-ibu orang-orang yang karena cinta pertama yang begitu indah dulu sehingga sulit terlupakan, ingat pun masih dredeg. Ini menggambarkan bahwa cinta itu memang berat. Kalau ada kisah-kisah tentang Imri'il Qais dan Laila, sampai ada kisah Laila Majnun, kisah cinta Romeo and Juliet, maka itu memang logis. Tapi saya tidak bahas itu, membahas pada konsep memerangi hawa nafsunya. Ketika seseorang memang betul-betul berusaha memerangi hawa nafsu, maka dia berjihad. Hawa nafsu ini kenapa? Sangat luas pembahasan. Pembahasan tentang hawa nafsu. Karena itu Imam Ghazali teng mriki bahas menjauhi kemaksiatan itu sesuatu yang sangat penting dan sangat berat. Terus Ma'lam lan weruh sira annaka ing sak tenane sira innama taksi iku mung maksiat sira utawa durhaka sira Allah ing Allah taala bijawarihika baris nomor tenggen kula baris nomor gangsal teng mriki ingkang halamane sami napa boten 8 gen kula nggih sami bijawarihika kelawan nganggo pira-pira anggota badan sira. Nggauta sira maksudnya anggota badan sira. Secara umum kemaksiatan kita kepada Allah meskipun yang mendorong hati, tapi yang melakukan perbuatan maksiat adalah anggota badan. Nggih ta niki? Masa anggota badan ini kancane? Wahia utawi jawarih anggota badan nikmatun iku nikmat minallahi saking Gusti Allah alaika ing atase sira wa amanatun lan dadi titipan ladaika maring sira. Padahal anggota badan kita ini tangan, mata, mulut ini semua adalah nikmat yang dititipkan oleh Allah untuk kita. Nikmat yang dititipkan, nikmat yang sekaligus merupakan titipan Allah untuk kita. Saderenge kula terusaken, kula paringi ilustrasi mengke maksude. Kula paringi gambaran ngeten. Menawi jenengan gadah montor. Terus montor niku jenengan silihne dateng jenengan titip nih dateng anak. Ternyata montor kalau wau didamel nyopet kalih anake jenengan. Padahal montor niku jenengan titipne anak ben didamel sarana dan prasarana untuk menjalani kehidupannya dengan normal. Tapi ternyata montor kalau kalih putrane jenengan didamel nyopet. Kira-kira rasane ati niku dos pundi tiyang sepuh? Ketika tahu anaknya mencopet menggunakan motor kita. Lagi nyopete mawon rasane ati wis gak seneng, lah kok barange dhewe dingge sing dititipne didamel nyopet. Niku tesih mboten nemen-nemen. Nyopete teng mriku. Jenengan gadah pulpen, HP mawon nggih. Jenengan gadah HP, jenengan titipne anak ben didamel sekolah, damel pelajaran, lah kok HP kala wau didamel misui jenengan. Damel ngelokne jenengan dateng HP kala wau lewat medsos. Kira-kira tingkat kekecewaan kita, kepedihan hati kita mengalami situasi seperti itu kayak nopo. Dan ini nanti maksud keterangan Imam Ghazali ngoten niku. Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kan titipan. Ini nikmat untuk kita. Tapi ternyata fasti anatuka. Mongko utawi oleh gawe pitulung sira. Oleh gawe pitulung sira binikmatillahi kelawan nikmate Allah.
gawe pitulung ala maksiatihi ing atase maksiat maring Allah. Ghayatul kufroni iku pole. Teng mriki nek nulis katoke, nek salah maca dadi katoke ngoten. Belajar pegon kan nggih ngoten to nggih. Tulisane meh sami niku. Ghayatul kufroni iku katoke kekufuran lak nggih gak penak niki. Pole pengingkaran utawa pole kekufuran. Niki Imam Ghazali langsung napa ngejak kita berpikir kalau kita terpaksa bermaksiat menggunakan anggota tubuh kita, niki langsung dipolne kalih Imam Ghazali. Ilustrasine ngoten niku wau. Kita diberi nikmat, lah kok nikmat ini kita gunakan untuk menentang durhaka kepada pemberi nikmat itu. Maka dibahasakan kalih Imam Ghazali itu merupakan bentuk puncak dari pengingkaran kita kepada Allah. Puncak dari kekufuran teng mriki. Bahasan pun kekufuran, tapi bukan kufur yang keluar dari akidah. Kula imutaken bahwa istilah kafir, istilah kufur itu ada dua pembahasan. Pertama, kufur i'tiqad atau kufron i'tiqadiyun, kekafiran yang sifatnya akidah. Kufur i'tiqad atau kufrun i'tiqadiyun, kekafiran yang sifatnya akidah. Kekufuran seperti ini menyebabkan kekal ke neraka, kekal di neraka. Kenapa kita tidak yakin tentang keberadaan Allah? Niku kufur akidah. Yang kedua, kufur nikmat, kufrun nikmah. Kufur nikmat niki buatan dadekne langgeng dateng neraka. Lah sing dibahas kalih Imam Al-Ghazali niki dateng wilayah kufur nikmat. Meskipun mungkin menyebabkan kita masuk neraka. Kufur nikmat ini mungkin menyebabkan kita masuk neraka, tapi tidak menyebabkan kita kekal di neraka. Ini kufur nikmat. Ampun nggih. Ya terus kalau ada ayat la in syakartum la azidannakum, ada hadis tentang kufur, maka tidak serta-merta itu menyebabkan kita kekal di neraka. Termasuk pembahasan Imam Ghazali ini bentuk puncak dari kekufuran atau pengingkaran kita kepada Allah adalah ketika kita menggunakan nikmat-nikmat Allah, kita gunakan untuk menentang, melawan maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khiyanatuka, lan iku pengkhianatanmu. Wa khiyanatuka, gunakne nikmate Gusti Allah damel alat untuk maksiat pada Allah, itu pengkhianatan kita fi amanatin ing dalem titipan. Fi amanatin ing dalem titipan istaudaaha kang nitipne ing amanah sapa Allah Gusti Allah. Wa yatat tughyani, kelawan sak pole utawa sak katoke lacut, kelawan sak pole utawa sak katoke lacut. Dan ini merupakan bentuk kesalahan, kekeliruan, penyelewengan yang paling puncak ketika kita mengkhianati titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Titipan yang mestinya kita gunakan untuk alat menyenangkan Allah, tapi ternyata titipan itu kita gunakan untuk alat mengingkari, melawan kepada Allah. Nuwun sewu. Sebenarnya kalimat niki mawon, kalau kita memang bisa memasukkan ke dalam hati kita, ini sudah sangat menakutkan. Badhe maksiat kan nggih wedi to nggih. Satu kalimat ini, nikmat mestinya digunakan untuk menjalani perintahnya Allah, tapi ternyata nikmat yang amanat, nikmat yang dititipkan pada kita malah kita gunakan untuk maksiat. Kali Imam Ghazali di polne itu bentuk puncak dari pengingkaran dan keburukan kita. Fa'adhu uka mongko utawi anggota badanmu, ra'ayaka iku pira-pira rakyatmu. Ra'ayaka iku pira-pira rakyatmu. Rereksanmu. Buatan pangreksa, tapi rereksan. Anggota badan kita adalah rakyat, bagian yang harus kita jaga.
Fangzur mongko angen-angen sira kaifa kali kaya apa taraha angon sira ing aqdo. Fakullukum mongko utahi saben-saben sira kabeh ra'in iku wong kang angon. Fakullukum utahi saben sira kabeh mas'ulun iku bakal ditakoni an ra'iyatihi saking pangonane utawa ngon-ngonane ra'in. Ibarat kita ini penggembala, penggembala, maka kita ini mempunyai gembalaan berupa anggota tubuh kita. Kok anggota tubuh kita yang kita gembalakan ini berbuat semaunya sendiri liar tanpa bisa dikontrol, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagai seorang penggembala. Tiang angon wedhus kok wedhuse niki mangan nih wete tonggone, maka yang dimintai pertanggungjawaban bukan kambingnya, bukan wedhusnya, tapi yang dimintai pertanggungjawaban adalah pemilik atau minimal yang menggembala, mengangon tadi. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban. Wa'lam lan weruh sira weruh anna jami'a a'dhaika ing satenane sekabehe anggota badanmu satashhadu iku bakal nyekseni utawa dadi seksi. Iku bakal nyekseni alaika ing atase sira fi arasatil qiyamati ing dalem pelatarane kiamat bilisanin kelawan nganggo bahasa tolqin kang fasih bilis kang cetha kang jelas tolqin kang cetha kang jelas zalikin kang terang. Dipertegas meskipun kita sejak kecil mendengar kalimat ini, semoga atas barokah ulama-ulama sepuh kita, atas barokah Imam Ghazali, barokah majelis ilmu kita ini, keyakinan ini lebih dikuatkan dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan lebih dikuatkan? Karena kita sudah sejak kecil mendengar istilah ini, bahwa seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah dengan bahasa yang jelas. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat nanti, nakhtim hari kiamat nanti, hari ini kata Allah, hari ini nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Boten saged protes, mulut yang kemungkinan berbohong dikunci. Watasyhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan bicara kepada kami. Tangan ingkang nate ngetik misuwi kancane, ngetik ngrasani tanggane, ngetik share ujaran-ujaran kebencian, maka tangan itu akan bicara. Watasyhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan menjadi saksi bahwa tanggal sekian semayam teng mriko riyen. Kalau tidak ditaubati, tapi kalau kita taubati insya Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya nggih ditaubati niku wau. Kalau memang sudah ditaubati, insya Allah sudah tidak dipertanyakan lagi. Maka ini yang pentingnya kita selalu beristighfar, selalu bertaubat. Taubat itu bagaimana? Sebenarnya sering diungkap di kajian-kajian, taubat itu apakah cukup dengan lisan ataukah harus bagaimana misalnya? Taubat itu ada 3 atau 4 syarat. Untuk taubat ini sudah sering sebenarnya di kajian-kajian. Taubat itu membutuhkan 3 atau 4 syarat. Kenapa saya katakan atau? Karena dosa kita itu tidak hanya kepada Allah, tapi dosa kita bisa kepada sesama manusia. Kalau hanya kepada Allah cukup 3 syarat, tapi kalau dosa kepada sesama manusia maka ada 4 syarat. Kok yo enek telepon. Nah, taubat dari dosa kepada Allah pertama kita
meninggalkan pengeten mawon. Pertama, tekad dalam hati. Tekad yang kuat dalam hati untuk meninggalkan semuanya. Meninggalkan dosa-dosa itu. Satu waktu kita karena menyesal, wis aku ra bakal semayan neh. Tekad itu dikuatkan selamanya tidak akan melakukan. Ganti. Mau telepon lewat HP, saniki lewat WA. Nah, ketika tekad ini sudah bulat, lah kok kemudian satu ketika dia terpeleset lagi, maka keterpelesetan ini tidak menghapuskan nilai tekad yang kuat tadi. Dari sini inilah yang menyambungkan makna bahwa meskipun taubat sehari 70 kali tidak apa-apa. Yang penting tekad itu pun memang kuat. Yang penting tekad dari awal wis gak bakal nglakoni neh. Dan ini meskipun ternyata di kemudian hari terpleset lagi, maka itu tidak menghapuskan taubat yang pertama. Berarti anggap saja itu catatan dosa baru. Catatan baru. Begitu tekad kita sangat kuat. Mboten kaya tekad nek kula gadah kepinginan, engko tak tinggal gak ya mani-mani. Wis gak apa-apa lah saiki tak tinggal sik. Ya, ini masih setengah-setengah. Yang penting saat ini taubat kita kuat. Tekadnya memang sangat kuat. Nomor satu. Kalaupun ternyata terpeleset lagi, tidak menghapuskan nilai tekad kalau wow. Sehingga satu hadis menyebutkan, satu riwayat, satu keterangan, satu hadis menyebutkan meskipun taubat sehari 70 kali tetap dianggap bertaubat. Tapi kalau taubatnya tekad ini tidak kuat, setengah-setengah, mengarah kepada hadis yang menyebutkan tiang istighfar terus balik istighfar balik, maka tidak dicatat lagi, artinya sudah umbar kali Gusti Allah, itu adalah orang yang tekadnya tidak kuat dalam hati. Saged di ngertesi titik temu nggih, karena memang ini memang sering jadi polemik dalam pemahaman kita. Ini bagaimana satu sisi menganjurkan taubat meskipun sehari 70 kali, tapi sisi lain orang yang taubat kembali dianggap orang-orang yang mempermainkan agama. Ini kembalinya ke kekuatan tekad kita untuk meninggalkan maksiat tadi. Titik temunya di sini. Yang kedua, setelah tekad kuat, bahasane pun tiang Jawa jebol, bedol. Betul-betul meninggalkan semua kemaksiatan atau yang berpotensi kepada kemaksiatan yang dimaksud tadi. Total ditinggal. Saat itu. Kenapa? Karena inqilabul qalbi, molak-malikipun ati niki namung Gusti Allah ingkang saged ngatur. Sehingga seandainya saat ini sudah betul-betul meninggalkan, kemudian 10 tahun berikutnya karena satu dan lain hal kepleset malih, maka itu sudah dianggap dosa yang baru lagi. Atasipun tobat ingkang diawali dengan meninggalkan ini tadi sudah dianggap sah. Sampun dipaham nggih niki? Yang ketiga taubat ini betul-betul menjadi syarat taubat yang ketiga adalah mengganti dengan amal-amal yang baik. Amal ingkang sae niki mutlak. Sangat luas pembahasannya. Pokoknya keseharian kita sholatipun ditambahi, terutama yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib diprioritaskan. Yang sunah-sunah ditambahi amal-amal ingkang sae, termasuk salah satunya amal sae ini pun nawi dosa nipun niku tenanan ketoke, dosa-dosa masa lalu yang berat, misalnya kita sholat taubat. Ini hanya bagian dari amal yang positif, amal yang baik. Ini kalau dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kepada sesama manusia, tinggal menambahkan minta maaf secara spesifik kepada yang bersangkutan. Spesifik niki, dosa niki spesifik, minta maafnya juga langsung. Mboten kayak minta maaf kula.
Kalau saya minta maaf pada seseorang yang saya merasa punya bersalah padanya, kadang saya mengungkapkan kalimat nyuwun ngapunten sedaya kalepatan kula. Dijamak. Kalau memang ada dosa kita kepada sama manusia tapi secara spesifik. Ini pun oleh Imam Al-Ghazali masih diperinci lagi. Minta maaf secara spesifik ini masih ada perinciannya. Kenapa? Karena ada kesalahan yang kita tidak mungkin menyebut bentuk kesalahannya. Artinya apa? Kalau kesalahan tadi berupa merusak harga diri atau kehormatan orang lain, di mana ketika itu kita ungkapkan malah menjadi masalah, maka tidak harus diungkap. Contohnya pun nuwun sewu, Paijo selingkuh kalih bojone Paimin. Terus ketika Paijo ingin minta maaf kepada Paimin, muni, Min sepurane ya, maaf ya, kemarin saya sempat ngidek-ngidek bojomu, menginjak-injak. Mbok idek-idek piye to? Karepe kan delik menyembunyikan. Tapi tidak jelas. Kalau memang diperjelas, aku ngono kuwi karo bojomu, ini kan malah menjadi masalah. Ketika seperti ini tidak harus diungkapkan menurut Imam Al-Ghazali. Tapi solusinya kita memperbanyak memintakan ampunan untuk yang bersangkutan dan minta kepada Allah supaya besok di akhirat dia dibuat bisa ridho kepada kita. Termasuk memfitnah tentang perzinaan ini kan sangat sulit. Kita minta maaf langsung nopo mungkin. Aku war ngarani awakmu zina karo Paijo niku kan enggak mungkin, Bang. Nggih ta niki? Ini yang pertama. Yang tidak mungkin lagi ketika kita memang sudah tidak bisa bertemu kepada yang bersangkutan. Umpamane gane ngrasani Julia Perez. Ngunek nih Julia Perez zina misalnya. Kita kan tidak mungkin minta maaf kepada Julia Perez saat ini. Karena tidak mungkin, maka ya kita memperbanyak doa istighfar untuk yang bersangkutan. Sering-sering diwacane Fatihah. Wonten setunggal riwayat. Setunggal cerita Kiai Hamid Pasuruan niku mergi panjenenganipun Allah yarham Kiai Hamid menika saat itu tidak begitu dianggap punya nama dibanding Habib-Habib yang lain, sehingga satu ketika wekdal Kiai Hamid diperintah ngimami sholat Jumat, termasuk ingkang dadekne Kiai Hamid radi diremehne niku sebagian riwayat Kiai Hamid niku remen mirsani bal-balan. Enek kiai kok seneng ndelok bal-balan niku dianggap kurang etis oleh sebagian ulama. Ya, wekdal Kiai Hamid ngimami Jumat, diperintah ngimami Jumatan, wonten seorang tokoh ingkang ngenyek Kiai Hamid. Begitu selesai Jumatan langsung ngadeg, bar Jumatan ku kalih mungkuri Kiai Hamid ngentut. Terus Kiai Hamid spontan donga wis muga-muga selamat. Jelalah kondur keng mriku kecelakaan dateng jembatan. Dokar ingkang ditumpaki niku tiba tiange ngantos sedonipun. Itu refleks. Sejak begitu terjadi peristiwa itu, Kiai Hamid setiap selesai sholat asar donga teng jembatan niku ndongakne khusus tiang niku. Sering dalam waktu yang cukup lama. Ini ada satu riwayat seperti itu. Saya pernah mendengar sebuah riwayat seperti itu. Artinya apa? Memintakan ampunan kepada Allah untuk yang Kiai Hamid merasa punya salah meskipun tidak sengaja itu. Nah, awake dhewe kan mboten nate ngoten niku. Dosane salahe tenggene wong liya kathah, tapi kaya-kaya mboten nate nyuwune ngapura. Ini ketika berkaitan dengan orang lain, ketika minta bertaubat. Dosa-dosa. Niki syarat taubatipun kalau wau. Terus sampun nyambung nggih kali pertanyaanipun. Tidak harus ada ritual. Sholat atau puasa atau baca Al-Quran itu hanya penambahan-penambahan lain. Namun memang
dari Rasulullah yang sangat dianjurkan Rasulullah adalah kalau memang mempunyai dosa yang besar, betul-betul ingin taubat, saya ini pun wonten sholat taubat. Sholat taubat terus putih sederhana sebenarnya. Sholat taubat itu tidak ada cara yang khusus aslinya. Pokoknya sholat kalih rakaat, terus ingkang surat kang diwaos napa monggo bebas aslinipun. Niatipun sholat taubat. Meskipun ada yang menyebutkan surat Al-Ikhlas pinten niku? Kalih dosa. Ritual-ritual itu sebenarnya bukan dari Rasulullah. Macam-macam sholat taubat dengan doa-doa itu bukan dari Rasulullah. Toh itu tapi tetap boleh dilakukan. Yang penting niat sholat taubat, kita baca ayat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas sudah cukup. Terus setelah sholat taubat, nyatakan pertaubatan kita kepada Allah. Kalau perlu sambil menangis. Diusahakan kalau memang bisa menangis, betul-betul tangisi. Usahakan kita minta ampunan sepenuhnya kepada Allah atas dosa-dosa yang lalu. Ini hanya salah satu cara mawon. Mboten wajib. Hanya boleh, hanya anjuran. Sebaiknya sunnah. Bukan kewajiban sholat taubat. Waktunya bebas. Sholat taubat ini termasuk sholat yang tidak mempunyai batasan waktu. Kalau dulu di istilah kajian kita, sholat itu ada yang rotibah, ada yang ghairu rawatib. Rotibah itu sholat yang mempunyai batas waktu khusus. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah ini termasuk sholat yang tidak mempunyai waktu khusus. Nggak apa-apa. Suratnya itu saja. Bisanya itu kita mampunya itu tidak masalah. Intinya tidak ada batasan khusus. Kalau memang dapat dari guru, dari kiai tertentu, dari kitab tertentu tentang sholat taubat, jalani, bagus. Artinya tidak ada cara yang khusus, yang penting niat sholat taubat cukup. Ini untuk sholat taubat. Kalau memang bisa Al-Kafirun Al-Ikhlas cukup. Al-Kafirun Al-Ikhlas. Kalau memang dapat tuntunan yang An-Nas misalnya, nggak apa-apa. Wonten ayat nih kok, kula nek ngeten iki kok malah gak patek apal dadi dedel piye. Dhisik mboten patos apal. Sakniki malah lali. Fastaghfirullahumur rasulul niku lho ayat ingkang niku lho. Lawajatullah tawwabar rahimah. Winginane sampun saking suwine gak maca malih lali. Artinya sebenarnya ayat-ayat tertentu itu hanya tambahan dari ulama. Sholat taubat, sholat istikharah ini sebenarnya tidak jauh beda teorinya. Artinya apa? Bebas. Waktunya juga. Apakah sholat istikharah itu tanda-tanda untuk dikabulkan apa? Sebenarnya kalau memang kita merunut keterangan-keterangan Rasulullah itu tidak ada tanda-tanda khusus. Kalau ulama-ulama kita, kiai-kiai kita kemudian mengajarkan cara lewat mimpi-mimpi, itu hanya sebagian saja. Artinya sholat istikharah itu sebenarnya begini. Kalau kita merunut istilah bahasa istikharah, dari kata istif'al yang bermuara dari sumber istif'alun, istikhyarah, itu sebenarnya maknanya tolabul khair. Tolabul khair itu minta kebaikan. Sholat istikharah itu sholat yang berupa minta kebaikan. Bukan minta informasi mana yang lebih baik, bukan. Saged dipahami kalimat iki riyen. Artinya sholat istikharah itu cukup kita sholat minta, misalnya ingin mempunyai mantu yang ganteng seperti Pak Wahab misalnya. Pokoknya ya Allah, sak bibare sholat, selesai sholat, ya Allah, kalau memang Pak Wahab orang yang seperti Pak Wahab, orang yang seperti Pak Wahab itu baik untuk anak saya, jadikan.
Kalau memang tidak baik, pilihkan yang terbaik. Ini namanya kan minta kebaikan. Hanya saja karena di kalangan ulama ada yang setelah sholat istikharah kemudian diberi informasi oleh Allah lewat mimpi, lewat tanda-tanda itu, kemudian oleh ulama disampaikan kepada murid-muridnya, muridnya mengatakan, "Wah, berarti nek api ngipine ngene iki." Itu ulama-ulama. Sehingga ketika ada mimpi misalnya melihat air, melihat taman yang indah, wah berarti itu api, itu bagus. Kan seperti itu nggih, istilah-istilahnya. Itu kalangan ulama memang seperti itu. Tapi itu hanya sebuah efek dan tidak semua orang pasti diberi informasi mana yang lebih baik. Kalau memang kita ingin sholat istikharah, menurut kula nggih, secara pribadi, kita tidak perlu menunggu tanda atau mimpi. Yang penting sholat dan minta. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ayat hadis tentang doa istikharah itu sendiri yang dari Rasulullah, ya Allah seandainya ini baik bagi saya, dunia saya, akhirat saya, maka tetapkan. Kan ngoten ta nggih? Tapi seandainya ini buruk bagi saya, kehidupan saya, dunia saya, akhirat saya, maka palingkan dari saya dan pilihkan yang lebih baik untuk saya. Nggih. 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 Misalkan untuk menentukan dari ada tiga pilihan tadi nggih. Misalkan kita pakai tulisan itu terus kita waktu baru sholat kita ambil satu itu bisa. Apakah pakai pola yang seperti itu bisa enggak? Bisa saja. Penting hati ini mantep teng Gusti Allah. Memang ada ulama yang melatihkan seperti itu, ditulis. Kemudian hati ini mantep wis njupuk siji nyuwun Gusti Allah mau gunggun iki sing paling apik. Bisa. Ada yang mengajarkan dengan membuka Al-Qur'an. Buka Al-Qur'an biak baris nomor 1 bagaimana kalimatnya. Niku wonten model-model macam-macam istikharah. Artinya apa? Itu semuanya masih spekulatif. Spekulasi, belum jaminan. Nah, tulisannya passing elek juga mungkin. Jadi, sholat istikharah itu tidak harus terpaku kepada teori. Pertimbangan itu bagaimana? Untuk pertimbangan cukup hadis tentang tidak menyesal orang yang istikharah dan tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah, maka istikharah dan musyawarah ini sebaiknya digabungkan. Tidak cukup dengan istikharah karena hadisipun paketipun kalih niku antara istikharah dan musyawarah. Jadi rembukan. Kalau memang pilihan anak itu keluarga sudah setuju, ya sudah. Tinggal istikharahnya. Istikharahnya bagaimana? Minta kepada Allah supaya pilihan ini jadi pilihan yang baik. Niki pertama. Yang kedua kula atur contoh niki sampun sering kula aturaken dhateng ibu-ibu. Ada seorang kiai di Nganjuk, mboten kula sebutaken naminipun. Terkenal titis. Paham nggih titis niku? Sering naik istikharah niku tepat. Ketika keponakan beliau minta diistikharahkan akan menikah, keponakan laki-laki. Ketika diistikharahi, perasaan beliau mimpi melihat Nabi Isa tersenyum. Wah, niku kurang apik to Sudi. Pol-pole apik to nggih. Dan beliau berpikir belum pernah selama hidup melihat Nabi Isa. Ini dalam mimpi perasaannya itu Nabi Isa tersenyum. Akhirnya pun wes setujoni menikah. Dapat 1 minggu cerai. Dalam 1 minggu bercerai. Tidak begitu lama terdengar kabar bahwa wanita yang mantan istri keponakannya tadi bersama keluarganya masuk Kristen. Nabi Isa kan identik dengan Yesus. Gitu nih. Ini
maksud saya, kemampuan kita menerjemahkan, mentakbir, mentafsir mimpi itu sangat terbatas. Seandainya benar itu informasi dari Allah, kadang kita salah dalam memahami informasi. Informasi dari Allah itu masih multi tafsir. Gitu niki. Niki contoh kecil. Artinya kadang kita terjebak dengan teori baru tahu. Nah, itu masuk Kristen. Ternyata itu sebenarnya tidak baik, tapi karena dalam pandangan mimpi Nabi Isa, kesannya, perasaannya Nabi Isa dianggap baik. Artinya ini salah dalam memahami informasi Allah. Seandainya ini benar. Ini contoh kecil. Dan contoh-contoh lain, kiai-kiai banyak yang bercerai juga. Artinya apa? Saya yakin sesepuh beliau sebelum menikahkan putranya tetap juga istikharah, tapi ternyata di tengah jalan juga bercerai. Mungkin dengan bercerai itu yang terbaik, dan memang jalan Allah harus seperti itu. Ngeten. Artasipun istikharah ini tidak harus ditandai dengan mimpi atau isyarat-isyarat tertentu. Yang penting setelah istikharah mantep jalani. Ngeten mawon. Soal nanti bagaimana kita biar takdir Allah, karena mungkin dari hasil istikharah kita takdir Allah memilihkan itu yang terbaik. Saged dipahami nggih kalimat ini. Dan nuwun sewu, apa yang saya pahami ini mungkin agak-agak berbeda dengan kebiasaan kiai-kiai. Kalau di kiai-kiai rata-rata istikharah tandane ngene. Kenapa saya begini? Karena dulu dari guru-guru saya juga begitu. Salah satunya yang saya ceritakan, kula nate ditawani kalih konco lari Blitar. Lari estri. Ketika ditawani, kula lajeng matur dhateng kiai kula. Yai kula ditawani kanca lari estri saking Blitar. Terus kula nyuwun istikharah jenengan. Menawi jenengan nggih kula terus, nek jenengan mboten kula mboten mlampah. Omahe ndi? Mriko kula sebutaken. Sampeyan seruh dereng. Betul ngantos sak menika kula dereng nate ngertos larene niku dereng nate ngertos ngantos sak menika. Dereng ngertos. Terus jawab Yai, sing bener ya kuwi. Maaf, ini bukan berarti ini mutlak benar ya. Tapi ini hanya sebuah pembelajaran kepada kita. Jawab Yai, sing bener ya kuwi. Nek awakmu roh dhisik bocahe kok seneng istikharah elek kaya apa panggah mbok anggap apik. Nek awakmu gak seneng istikharah apik kaya apa mbok anggap elek, mergo gak cocok. Logis nggih niki. Artinya apa? Istikharah itu tidak harus menunggu. Karena apa? Karena istikharah kita masih tendensius, masih subjektif. Pemahaman kita masih subjektif. Kok cocok? Mesti dianggap apik. Niki bahasa saya lebih memilih istikharah kita yang penting sholat dan doa. Dan itu tidak cukup sekali dua kali. Diulang dalam istikharah. Kados ingkang kula aturaken, salat-salat tertentu bisa masuk ke dalam salat lain. Salah satunya salat hajat, salat istikharah, salat taubat, salat syukril wudu, tahiyatul masjid, ini bisa masuk include ke salat yang lain. Artosipun kita salat qobliyah subuh, kemudian ya Allah menawi calon bojone anak kula nika sae jenengan tetep nih. Tapi menawi awon jenengan pados nih sing luwih sae jenengan gantos. Jenengan pedhot nih. Dan ini diulang-ulang, tidak apa-apa. Saged dipaham nggih niki. Mungkin agak berbeda dengan yang lain, tapi semoga ini bisa menjadi wacana yang baru. Sampun, kok nembe sekedhik. Kula tutukaken sekedhik nggih. Ben rada pas. Tafdhuka kang meleh-melehne apa anggota badan ing sira bihi Wa'lam anna jami'a dhaika ta. Bihi kelawan lisanin tolkin zalikin
ala ruusil khalaiki ing atase ngarepe utawa sirahe para makhluk. Dan anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk bermaksiat akan mempermalukan kita dengan bahasa yang jelas di hadapan semua makhluk di dunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Semua tahu. Wow, cara bahasa zaman sakniki ngoten memori video ini direkam malih. Diputar di hadapan semua makhluk. Kae lho tanggal sekian paijo kencan karo painah ning kono kae. Niki semua keburukan kita diungkap dan dibuka di hadapan semua makhluk. Selama keburukan itu tidak kita taubati. Kalau kita taubati, insya Allah dihapus oleh Allah. Tidak diputar lagi, insya Allah. Tapi itu yang lainnya juga melihat. Iya, kalau memang itu tidak terhapuskan dengan taubat, maka semua manusia bisa melihat tahu keburukan kita. Diungkap dengan bahasa yang jelas di hari kiamat nanti. Kalau tidak pernah kita taubati. Maka pentingnya taubat di sini. Qala Allah Ta'ala, yauma tasyhadu. Ini firman Allah ayat yauma tasyhadu ing dalem dinane nekseni alaihim ing atase wong kafir alsinatuhum apa pira-pira lisane wong kafir. Wa aidihim lan pira-pira tangane. Wa arjuluhum lan pira-pira sikile wong kafir. Bima kanu sebab oleh ana sapa wong kafir yak maluna iku nglakoni sapa kufar. Utawa bima sebab barang kanu kang ana sapa kufar yak maluna iku padha nglakoni sapa kufar. Niki ayat pertama. Ayat kedua ingkang sering kita waos wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala al yauma ing dalem iki dina kiamat iki nakhtimu ngunci ingsun ala afwahihim ing atase pira-pira tutuke pira-pira lisane menungso watu kalimuna lan ngomongi ing ingsun Allah aidihim apa pira-pira tangane menungso watasyhadu lan nyekseni apa arjuluhum pira-pira sikile menungso bima ing barang kanu kang ana sapa menungso yaksibuna iku padha nglakoni kabeh. Pada hari ini, hari kiamat nanti, maka mulut manusia ini dikunci. Tangan, kaki dan semua anggota tubuh akan berbicara kepada Allah dengan bahasa yang jelas dan semua orang paham. Mboten sak dibayangne lho. Wong Inggris wong ngerti basa Jawa. Dan bahasa yang terpakai apa? Mboten usah dibayangne. Jangankan di kehidupan di akhirat. Jangankan kehidupan di akhirat. Bahasa yang ada di alam sebelah mawon teng dunia jin niku tiyang Sunda paham saged jin Sunda menika saged paham basa Jawa. Jin Sunda, jin Inggris saged paham basa Indonesia saged. Niku di alam sebelah. Jin bahasane kudu sami. Karena jin itu tidak bisa muncul dalam kehidupan kita dalam bentuk fisik aslinya, munculnya hanya dalam ketika jin itu tasyakul atau berganti fisik dalam bentuk yang diinginkan dan itu sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Jin teng Sunda nggih basa Sunda. Fleksibel jin niku. Mulane wonten guyonane kanca-kanca peruqyah. Ketika kesurupan diwacane doa tertentu ken basa Jawa malih saged senajan tiyang Sunda. Wonten kang saged sampun nate buktekne wonten nggih wae nggih. Jadi ada seperti itu, doa tertentu jin Sunda saged basa Jawa. Dijak bahasa Inggris dengan cara tertentu kawan-kawan bisa. Kenapa? Karena memang di bahasa sebelah, jangankan di akhirat ngeten lho. Di alam itu pun sudah bisa semua bahasa. Dados nuwun sewu, mboten usah berpikir, lho sok bahasa Inggris kaya ngerti. Pertanyaannya bahasa apa? Wallahu alam. Toh semua belum pernah mengalaminya. Niki mawon yang pasti dengan bahasa yang jelas semua perilaku kita akan diungkap, dibuka semua rahasia kita, keburukan kita. Api kaya apa senajan disebut Ustadz Gus. Kalau dia mempunyai keburukan dan tidak pernah ditaubati akan diungkap, disebut. Dan semoga kita diberi kesempatan untuk bertaubat
menyesali, mentaubati kesalahan-kesalahan kita. Allahumma amin. Nembe mukadimah bab kedua dereng cukup niki. Jam 11 kirang seprapat. Nggih, sampun. Nggih, monggo. Anak-anak yang pacaran itu termasuk dosa besar apa dosa kecil? Kriteria dosa, kalau kita merunut beberapa dawuh ulama, kalau selama pacaran itu dalam tahap wajar, artinya memang tidak sampai ada persinggungan tangan, tidak sampai ada yang berkelanjutan berkelebihan, maka pada dasarnya itu dosa kecil pada dasarnya. Tapi nah, permasalahannya di situ, pacaran zaman saiki niku gak mungkin mboten cekel-cekelan tangan, mboten niku hampir tidak mungkin. Apakah itu masuk dosa besar? Tidaklah menjadi dosa besar ketika tidak berkelanjutan. Artinya ketika dosa besar itu, dosa kecil itu dilakukan secara isror, berkelanjutan terus-menerus, maka menjadi dosa besar. Nah, pacaran zaman sekarang ini sangat potensi masuk wilayah dosa besar. Sangat potensi pacaran zaman sekarang. Kenapa? Intens. Intensitas pertemuan, pegangan tangan, bahkan nun sewu ila akhirih itu menjadi sesuatu yang sangat wajar zaman sekarang. Ketika ini dilakukan secara berkelanjutan, maka menjadi dosa besar. Berkelanjutan ini dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun, 2 tahun kan terus dilakukan, maka tetap menjadi isror. Ketika diputus del, nah ini tinggal mentaubatinya. Jadi saya sering pertanyaan dari kawan-kawan SMA, Pak, kalau maaf ya, niki pertanyaan, kalau niki guyonan, Pak, kalau orang berciuman dengan laki-laki kemudian basah itu apa sudah wajib mandi? Kalau jawab tidak wajib mandi, hanya wajib taubat. Niku sering itu, saya di SMA sering dapat pertanyaan. Jadi memang pacaran zaman sekarang ini sangat potensi menjerumuskan anak-anak ke wilayah dosa besar. Sering saya sampaikan ke orang-orang tua, kalau kita sebagai keluarga orang tua atau kakak yang mempunyai adik-adik dalam tahap pacaran seperti itu, maka pertama kewajibannya adalah mengingatkan. Tetap wajib diingatkan. Jaga diri, jangan berlebihan, jangan sampai mau dicium dan seterusnya. Kewajiban pertama, dan ini tidak mau dicium diputus. Lari-lari niki ngoten niku. Kewajiban kita mengingatkan. Setelah diingatkan sekali, kedua kita membatasi semaksimal mungkin. Kalau sudah kita batasi, kita ingatkan tetap nyolong-nyolong, itu sudah di luar pertanggungjawaban kita. Kewajiban kita yang ketiga, ingkar bil qalbi. Kalau sudah kita ingatkan, kita sedikit membatasi gerak mereka, dalam hati kita tetap ada kewajiban ingkar. Kok terus negatif, gak setuju. Yang keempat, doa. Kewajiban kita ketika menyikapi anak-anak kita, semoga dijaga semua, Allahumma amin. Doa. Pertama mengingatkan, kedua membatasi ruang gerak, ketiga ingkar bil qalbi, yang terakhir doa. Salah satu doa untuk menjaga, semoga kalau memang ibu-ibu yang dulu belum pernah ikut, untuk berharap anak-anak kita tidak dijaga, atau yang masih muda-muda, kalau berharap untuk dijaga, doanya adalah salah satunya bacakan surat Al-Qadr atau membaca surat Al-Qadr. Setelah sholat 1 kali, syukur langsung niat, ya Allah jaga anak saya, jaga adik saya dari perbuatan zina. Ini salah satu, memang niatkan dalam berdoa membaca itu, niatkan juga sekalian. Dan yang kedua, Al-Qadr itu selain niat
minta dijaga dari perbuatan zina karena min khosiyatiha, termasuk khasiat keutamaannya itu bisa terjaga dari zina. Juga kita berharap hati kita disisipi Al-Quran, karena isinya inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Harapannya anak kita hatinya diberi Al-Quran. Bagus, lanjutkan, niatnya saja ditambah. Salah satu doa yang dianjurkan setelah wudhu, setelah asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah dan seterusnya, membaca surat Al-Qadar. Ini mungkin ada yang belum pernah mendengar. Mungkin ada yang belum pernah mendengar. Salah satu doa setelah wudhu adalah surat Al-Qadar. Bahkan ada lagi doa, Allahumma barik li fi barik lana fi ma ataita wa zau biasane ndonga ngene saya niki lali to. Alah. Kok nggih pedhot ngoten lho. Wonten donga setelah wudu. Kula biasa maos, setelah wudu setelah Al-Qadar. Nggih, mungkin kula share nggih. Kalau acting di dunia peran itu apa juga zina? Kalau masuk dalam kategori zina. Zina dalam arti yang dosa besar itu adalah zina yang memang sampai masuk ke dalam, masuknya itu ke dalam itu zina. Itu yang dosa besar. Kalau zina yang tidak sampai ke situ, itu hanya dimasukkan dalam kategori mendekati dosa zina. Kalau yang film-film tangan memegang, mata memandang, itu hanya diistilahkan zina mata, zina tangan, itu tidak sampai ke dosa besar. Tapi kalau artis-artis dalam film itu kemudian berkelanjutan, bahkan mereka menikmati, ya tetap dosa. Akting-akting di film-film tetaplah tidak bisa dianggap itu tidak dosa. Desudi. Nggih. Mungkin ketutupan tadi kurang jelas. Nah, buka mon gue. Ya. Ya. Itu baru tahap awal, sholatnya 2 rakaat itu baru tahap awal untuk pertaubatan. Berikutnya mengisi dengan amal-amal baik tadi, dilanjutkan berkelanjutan mengisi dengan amal-amal baik tadi. Insya Allah sudah cukup. Tidak perlu dibuka. Tidak harus diceritakan ke siapa-siapa tentang dosa-dosa itu. Kok dugi kegiatannya? Malah konsentrasi ini buyar. Disampun nyuwun ngapunten. Sementara dilanjutkan besok lagi karena anak-anak kita yang sudah datang mengganggu konsentrasi. Dilanjutkan bijing Sabtu ngaji malih nggih. Al-Fatihah.